Selamat pagi, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali berkumpul sebagai jemaat Tuhan. Dan juga kita ucapkan selamat bergabung dengan saudara-saudara yang sedang bergabung dengan kita melalui online ya. Baik saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Minta Pak Surya ya memimpin kita di dalam doa. Amin. Baik saudara. Nah hari ini teks atau tema khotbah kita saya ambil dari Roma 14. Roma 14. Mari kita lihat Roma 14. Roma 14. Mari kita baca Roma 14 ya. Saya tidak baca semuanya, hanya beberapa ayat saja. Oke. Mari kita lihat di ayat yang ke-7 ya dan terusnya ya. Nah, itu demikian begini ya. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun orang yang hidup. Tapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini TB terjemahan Allah. Kalau di itu harusnya bema Kristus. Jadi pengadilan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah hari ini temanya atau topik khotbah hidup mati milik Kristus. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang telah diselamatkan oleh Allah melalui iman kepada Yesus, yang kita iman kepada Kristus, merupakan suatu kemuliaan bagi kita, ya. Bagi kita, jika kita mau memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bahwa hidup, mati, milik Kristus. Nah, dalam hal ini, saudara, untuk memahami, mengerti apa maksud Paulus ini, kita perlu menelusuri dari awal, dari kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa. Nah, Adam dan Hawa adalah manusia yang pertama, kan? Laki dan perempuan. Nah, mereka hidup begitu nyaman. Hidup bersama dengan Allah. Bersekutu bersama dengan Allah. Di dalam taman yang indah. Begini. Tapi karena tipuan dari si iblis, di mana iblis memakai ular untuk menipu Hawa, sehingga Hawa mendengar perkataan setan itu, lalu dia makan buah yang dilarang Allah, buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dan mereka berdua jatuh ke dalam dosa. Akibat dosa itulah, saudara-saudara, bahwa manusia dikuasai oleh dosa.
manusia milik Tuhan, tapi sekarang telah dikuasai oleh dosa menjadi milik dosa kan? Menjadi hamba dosa, menjadi miliknya dunia. Dan manusia adalah orang yang telah berdosa, orang yang telah kurang kemuliaan Allah, tidak mencapai apa yang Tuhan inginkan. Hidupnya bejat, hidupnya penuh dosa, kan gitu. Dan juga dia adalah manusia yang sudah hilang. Karena apa? Sudah dikuasai dosa dan milik dunia ini. Nah, jadi saudara-saudara, karena dosa itu, manusia adalah milik dunia, ya miliknya si setan, anaknya si setan gitu loh. Kan gitu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Karena kasih karunia Allah, karena kemurahan Allah, ya, kita orang berdosa bisa menjadi miliknya Kristus, bisa menjadinya milik Tuhan kembali. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita percaya, kan? Kita datang kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus Kristus dengan hati kita. Percaya dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita boleh menjadi miliknya, jadi milik Kristus. Nah, saudara masih ingat kan kisahnya Paulus ini ya? Paulus sebelum ditangkap oleh Yesus atau menjadi rasul Yesus, dia hidupnya miliknya sendiri. Dia hidup menurut hukum Taurat. Dia hidup menurut apa yang dia yakini dalam dirinya sendiri. Dia menganiaya pengikut Yesus. Dia pikir, saya menganiaya pengikut Yesus karena mereka sudah salah jalan. Apa yang saya lakukan menyenangkan Elohim. Kan? Dia kan orang Yahudi, menyenangkan Elohim, menyenangkan Tuhan. Dia pikir begitu. Tapi dia bukan milik Kristus. Ya, dia melawan Kristus. Dia menganiaya orang Kristen, pengikut Yesus. Nah, kemudian Yesus menyatakan dirinya kepada Paulus. Paulus, kamu melawan aku. Kamu menganiaya pengikut-pengikut. Kamu melawan aku. Siapakah engkau Tuhan? Aku Kristus. Kalau dia sudah beriman, aku Kristus. Itu Yesus yang gak lama itu yang mati di atas kayu salib itu. Yesus yang mati bangkit sesuai dengan kesaksian daripada rasul-rasul itu kan. Yesus mati bangkit kembali. Engkau Yesus Tuhan. Nah, disitulah saudara, maka terjadi perubahan. Ya, Paulus dipilih, ditetapkan menjadi Rasul Kristus. Untuk apa? Memberitakan Injil Kristus yang tadinya mau dilawan, yang mau dimusnahkan. Injil yang mau dimusnahkan oleh Paulus. Sekarang dia telah menjadi milik Kristus. Dia telah menjadi milik Kristus. Sekarang dia memberitakan Injil Kristus kepada orang Yahudi, kepada bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara yang sekali dalam Tuhan Yesus Kristus, dia milik Kristus sekarang. Menjadi milik Kristus dibenci oleh orang Yahudi. Milik Kristus dibenci oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dianiaya. Makanya Paulus itu dianiaya oleh orang Yahudi, dianiaya oleh orang bangsa orang bukan Yahudi. Paulus menderita, dipukul, ya dirajam, ya nggak mati juga. Paulus naik kapal tenggelam, enggak mati juga. Paulus digigit ular, enggak mati juga. Dan akhirnya Paulus sudah apa? Dia dipenjarakan. Rumah tahanan di Roma terakhir yang hidupnya. Tapi akhirnya apa? Dia dipenggal. Jadi dia milik Kristus. Jadi Paulus memahami, mengerti. Aku milik Kristus. Sekarang aku hidup. Bukan karena aku lagi, karena Kristus telah hidup. Dan kalau aku hidup bagi Kristus. Dan kalau aku mati bagi
Kristus. Kristus. Luar biasa. Luar biasa. Paulus ini. Sudah, bukankah Paulus mengatakan di Filipi kan ya, mati dan ini adalah untung bagi Kristus kan. Oke. Nah, saudara, kita lihat bahwa untuk memahami, mengerti akan kebenaran ini, nah, kita sebagai orang Kristen, kita harus mengerti. Kalau saudara sudah menjadi orang Kristen, ya, saudara kalau percaya dan diselamatkan, maka saudara ini bukan lagi milik dunia ini. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita ini adalah milik Kristus? Kita bukan milik dunia ini lagi. Nah, saudara lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Mari kita baca ayat ini ya, supaya saudara bisa lebih memahami pentingnya. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Mari kita lihat. Ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, saudara, kita telah diselamatkan. Kita telah menerima percaya kepada Tuhan Yesus. Kita menjadi milik Kristus. Kenapa? Karena telah dibeli. Nah, istilah kata dibeli, ya, ditebus. Dengan kata teologi yang lain, ditebus dari dosa, dibeli. Jadi seolah-olah dulu kita ini miliknya dunia. Seperti orang yang menjadi budak zaman-zaman dahulu ya. Dan dulu masih ada perbudakan, khususnya di Eropa. Ya kan? Orang-orang negro di Afrika, di manusia diperjualbelikan. Jadi orang negro juga menjual negro kepada orang bule. Jadi orang bule ke orang negro ke Eropa. Nah, itu yang mengarang Amazing Grace. John Newton itu pekerjaannya ambil orang di Afrika, bawa ke Eropa, dijual sebagai budak. Coba, seolah-olah kita ini orang yang berdosa, menjadi budaknya dosa. Dibeli, ditebus. Nah, kita ditebus oleh siapa? Oleh Kristus, karena kita percaya pada Yesus. Dengan harga, bayar pakai uang, emas, bukan. Tapi melalui darahnya. The precious blood of Christ. Nah, itu 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Kita dibeli, ditebus dengan darah yang mulia, bukan dengan uang dan perak, bukan emas dan perak. Nah, jadi kita menjadi milik Kristus. Ini satu hal yang perlu kita mengetahui, saudara-saudaraku. Ya, bahwa saudara dan saya menjadi milik Kristus, kan begitu, menjadi milik Tuhan. Nah, kemudian, saudara-saudara, kita menjadi milik Kristus karena kita telah disalib bersama dengan Kristus. Apa maksudnya, Bapak? Pak Pendeta atau Pak Gembala? Saya sekarang hidup di zaman modern 2026. Bagaimanakah bisa saya disalibkan bersama dengan Kristus 2000 tahun yang lalu? Ya nggak? Coba kita pikirin. Kok ayat ini mengatakan di Galatia, ya, di Galatia 2 ayat 19-20, kita telah disalibkan. Ayo coba kita lihat. Oke. 1 Korintus Galatia ya, Galatia 2. Oke. Nah, kan orang-orang ke zaman sekarang kan bingung. Mungkin Esra juga bingung, kok saya telah disalibkan bersama dengan Kristus, kapan saya disalibkan? Kan begitu kan? Coba kita lihat. Galatia 2 ayat yang ke-19 mengatakan demikian.
Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Coba bayangkan, kita ini orang berdosa juga terkutuk oleh karena dosa, dan juga terkutuk karena hukum Taurat. Kenapa? Karena kita nggak mampu melakukan hukum Taurat. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat bagi kita. Oh, puji Tuhan. Maka itu kita disalibkan bersama Kristus. Ya, di kayu salib kan, betul. Terus ayat 20. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh apa? Iman. Iman kepada siapa? Iman dalam anak Allah, yaitu Yesus, yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara lihat, kita telah mati bersama Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yesus telah menyerahkan diri untuk saya, mengasihi saya, menyerahkan diri untuk saya, menggantikan saya. Jadi dalam arti kata, saya telah disalib bersama Kristus, berarti kematian Yesus Kristus itu berlaku sampai hari ini. Bagi setiap orang percaya, karena kita tidak ada di zaman 2000 tahun sana, saya baru lahir sekarang. Tapi kalau saya percaya kepada Yesus, berarti saya disalibkan bersama Kristus 2000 tahun yang lalu. Saya disalib bersama dia, maka bukan saya lagi hidup, tapi Kristus yang hidup dalam kau, dan hidup kau, aku sekarang hidup dalam iman dalam Kristus. Maka itu hidup dan mati, saya ada dalam Kristus, karena Kristus hidup dalam saya. Saya hidup untuk Kristus. Sangat jelas, saudara-saudara. Nah, kata milik ini ya, menjadi milik Kristus, artinya saudara, saya ada dalam Kristus. Tak mungkin saya bisa dipisahkan oleh keadaan dunia ini, oleh kuasa-kuasa gelap, oleh kerajaan, oleh siapa saja. Tidak mungkin bisa memisahkan saya dari kasih Kristus, karena saya miliknya. Ini hebat, the powerful of the gospel. Kuasa gospel itu luar biasa. Kalau kita bisa mengerti, memahami ayat-ayat firman Tuhan, kebenaran ini ya, saudara, kita milik Kristus loh. Maka itu jangan takut terhadap dunia ini kan. Paulus nggak akan takut apapun. Ya lah, mati bagi Kristus, hidup bagi Kristus. Luar biasa. Nah, kita miliknya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Sekalipun maut itu, kematian, nggak bisa memisahkan kita. Hebat. This is the powerful of gospel of Jesus Christ. Nggak mungkin dia bisa memisahkan kita. Luar. Inilah jaminan keselamatan kita. Dengan cara apapun, saudara, kita hidup dan kita mati, kita milik Kristus. Saudara tahu, waktu Hamas menyerang Israel 7 Oktober itu ya. Ini kejadian yang sangat dahsyat, luar biasa setelah Holocaust di dalam zaman modern ini. Apakah Israel itu gagal melindungi rakyatnya? Bukan gagal. Mereka tidak menyadari. Karena ada kelemahan-kelemahan. Mereka melihat kelemahannya orang Yahudi yang bisa dimasukin oleh tentara Hamas itu, mencari momen yang tepat mereka. Orang-orang lagi senang-senang happy itu ya, hari besarnya Yahudi itu ya. Jadi orang tidak, mereka orang Yahudi itu tidak sampai harus menjaga sedemikian rupa untuk melindungi mereka. Tiba-tiba dari momen itu ke ignorance oleh mereka masuk dan menghantam dan menyandera orang Yahudi dan membunuh orang Yahudi dengan semena-menanya. Nah, banyak tentara yang mati, juga ada beberapa yang disandera dan sebagainya, ada yang sudah lepaskan dan ada yang tidak lepas dan yang mati. Dan
Kuburannya mereka tidak tahu di mana. Nah ini hebatnya itu. Orang Yahudi. Itu mereka memasang satu jam yang ada di pusat sentral di Tel Aviv ya. Itu jam itu yang menandakan sudah berapa lama mereka disandra itu ya, ada jamnya situ ya. Ya, udah berapa ribu hari itu kan ya. Tahu nggak saudara-saudara? Itu konsep dari orang Yahudi oleh tentaranya IDF itu ya. Semua tentara yang mati dan hidup harus kembali ke tanah Israel. Saudara ada perhatian? Hidup atau mati, mereka harus kembali ke tanah Israel. Kenapa? Karena orang Israel, bangsa Israel adalah miliknya orang Israel, adalah miliknya Tuhan. Karena mereka umat pilihan kan? Benar? Iya, milik Tuhan. Nah, ada satu yang mereka sandera itu, polisi itu. Mereka cari di antara mayat-mayat yang belum tangan. Kenapa? Tarik kosong mereka. Kita harus terbuka. Walaupun dia sudah mati, sudah jadi mayat, harus dicari. Ketemu orangnya. Namanya saya lupa. Yang terakhir itu ketemu itu. Di antara mayat, dia masih berpakaian polisi. Bajunya Pak, ketemu polisi. Waktu mereka menemukan itu, itulah yang terakhir. Sandera yang mati itu terakhir yang mereka cari itu, dan mereka mengidentifikasi betul ini orang ini yang kita cari, dan orang ini langsung dibawa pulang ke tanah Israel dengan penuh haru, dengan penuh semangatnya luar biasa. Our mission impossible telah terjadi. Waktu dia yang terakhir bawa pulang itu jam yang dipasang itu langsung di-close. Langsung. Kenapa mereka begitu hebatnya? Sampai mereka mengatakan hidup atau mati harus ditemukan. Kenapa? Karena mereka itu belajar dari kematiannya Saul dan anak-anaknya dan panglimanya. Waktu mereka berperang, Saul dengan Filistin, Saul itu bunuh diri kan banyak kan di Alkitab ya. Karena dia sudah tahu dia kalah. Saul bunuh diri, dan anak Yonatan mati, dan juga panglimanya mati, dan juga yang mati. Dan kematiannya diketahui oleh Filistin, lalu mereka ambil mayatnya. Lalu mayatnya itu digantung di tempel dewa mereka. Digantung loh saudara. Sudah mati digantung. Itu memalukan. Orang sudah mati tapi masih mayatnya digantung di rumah dewa Filistin. Waktu orang Gilead itu artinya Yobes Gilead yang tinggal di timur, di Yordania sekarang. Agak jauh, mereka itu memilih pasukan elitnya yang hebat untuk menerobos tentara Filistin, untuk mengambil mayatnya Saul, anaknya, dan semuanya yang digantung itu. Mereka berhasil hebat mengirim elitnya. Nah, Yobes Gilead, saya baru tahu, ini suku Gad. Suku Gad yang ada tinggal di Yordania, sebelah Ammon itu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka membalas budi kepada Saul yang telah menyelamatkan orang Yobes Gilead dari serangan Aman, keturunannya Lot itu. Jadi mereka pergi untuk merampas mayatnya. Mayatnya tidak bisa dibawa utuh, karena itu menurut hukum Torah itu najis, pegang. Mereka ambil mayat, mereka bakar. Setelah bakar, ambil abunya, mereka bawa kembali ke tanah Israel. Jadi mereka sampai hari ini orang Israel. Jika ada bangsa seorang Yahudi mati di luar negeri dengan keji dibunuh, mayatnya harus dibawa pulang ke Israel. Yang pernah dibunuh di Amerika, saya lupa namanya juga, dibawa pulang ke Israel. Yang kemarin dibunuh oleh teroris di Australia, pasti ingat? Yang di pantai apa itu? Dibunuh karena mereka ada cara. Itu rabi itu dibunuh
langsung dibawa pulang ke mana? Ke Israel. Hebat. Ini tidak ada di budaya bangsa lain. Hanya ada di Israel. Kenapa? Karena mereka mengatakan Israel, Yahudi, milik Tuhan. Harus kembali ke tanah leluhur. Wah, biasa. Nah, saudara saya, kita ini miliknya Yesus. Mati, cara mati dimanapun, satu hari akan dibangkitkan, kita akan kembali kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Puji Tuhan. Makanya di situ ada ayat yang berikutnya kan. Ya kan? Saudara kalau baca kan di Roma pasal 14, ya kan? Saudara lihat itu kita akan menghadap kepada apa? Tahta kursi penghakiman Kristus. Betul Pak? Ya, coba saudara lihat di ayat yang tadi yang berikutnya. Coba kita lihat di Roma pasal 14 tadi. Kan ada dikatakan ya, kursi penghakiman Kristus ya, di ayat 10 kan. Di sini mana? Tapi mengapa engkau menghakimi saudaramu? Kita jangan saling menghakimi lagi. Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Nggak usah kita saling menghina. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah ini dia pakai Allah itu nggak kurang tepat. Harusnya bema Kristus, the judgment seat of Christ. Kita kembali kemana? Makanya saudara, kita hidup di bumi ini. Karena Kristus hidup dalam aku dan aku dalam Kristus. Kita telah dibeli, telah ditebus, kita milik Kristus kembali. Nah, sekarang apa bukti tandanya kita ini milik Kristus? Kan begini. Orang Yahudi, kalau mereka tuh memelihara binatang. Binatang itu miliknya si A, si B itu ada tandanya. Kalau Yakub, pinter ya. Kalau yang begini belang itu milik saya. Dibikin lagi tamanya. Menipu si Laban. Ya, jadi milik dia. Yakub itu pinter. Dia sudah bohongin aku dari awal. Sekarang saya bohongin dia. Kalau sekali melahir, dia pasti tanda apa? Itu apa? Anak kambing itu dikasih seperti cat, kita bilang. Tempel di belakangnya itu. Ini milik saya, ini milik saya. Tanda. Nah, kalau memelihara sapi begitu banyak, bagaimana dia tahu itu miliknya? Dia pakai dicucuk telinganya, gitu ya. Ini tanda saya punya, gitu loh. Nah, makanya budak-budak zaman dahulu supaya tidak lari, cucuk telinganya. Kasih apanya? Kasih apa tuh? Dicucuk telinga. Ini tandanya miliknya si Ande itu. Hamba itu, nggak bisa lari dia. Itu tandanya. Nah, kita sebagai tanda milik Kristus apa? Kan nggak bisa kita, kamu mana tanda kamu mana? Nggak ada kan? Nggak bisa kita lihat kan? Nah, secara firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan kita ini miliknya Kristus. Yang pertama, kita punya Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu? Kita bisa lihat Roh Kudus? Nggak bisa. Ya, nah Roh Kudus dengan Roh kita bersaksi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dan jika ada Roh Allah dalam diri kita, kita ini adalah milik Kristus. Jadi dalam diri kita, dari diri kita sendiri yang tahu, saya milikmu Tuhan. Karena Roh Kudus dengan Roh saya bersaksi, saya anak Allah dan saya punya Roh Kudus dan saya milik Kristus. Itu yang pertama. Diri kita dulu. Itu tandanya, ya kan? Oke. Nah, kalau kita punya Roh Kudus, buktinya kita punya Kudus, kita harus ada menghasilkan dua roh. Roh Kudus apa? Banyak. Yang pertama Roh Kudus menghasilkan Roh Kudus adalah kasih. Tadi semuanya kasih. Kasih. Yo mengasihi Kristus. Ya, yuk mengasihi sama manusia, mengasihi saudara semua. Itu tandanya roh, ada roh dalam diri kita. Oke? Nah, kemudian saudara kita lihat, kita hidup di dalam iman, di dalam kasih karunia, bukan hidup di dalam hukum Taurat. Banyak orang mau bukti dia milik Kristus, dia hidup dalam hukum Taurat.
tidak makan babi, tidak kopi. Nah, itu Adventist. Mereka hanya menjalankan hukum Taurat tidak full, hanya separuh-separuh saja. Ya kan? Kenapa harus separuh? Kalau mereka mau hukum Taurat harus lengkap kan? Harus bawa domba disembelih. Nah, mau makan babi, kalau sama dengan orang Muslim, tak makan babi, terus bilang, waduh, sama dengan kami dong. Sudah. Nah, kita tidak dibawa hukum Taurat. Puji Tuhan. Bukan berarti hukum Taurat dibuang, tidak. Hukum Taurat suci tulus. Kalau orang menjalankan dengan benar, dengan baik. Kita tidak disunat. Kenapa? Karena kita sudah ada sunat hati. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Ya, jelas. Sunat dengan hati loh. Bukan sunat dengan lahiriah kalau mengatakan. Kalau orang Yahudi mentaati hukum Taurat harus disunat. Nah, kita harus tanya orang Advent, kalian sunat enggak? Ya begitu. Kalau mau taruh hukum Taurat, benar-benar kan semuanya dulu. Nah, kita tidak dibawa hukum Taurat. Puji Tuhan, kita dibawa kasih karunia Yesus Kristus. Itu yang berikutnya. Oke? Nah, kemudian kita milik Kristus, maka itu Yesus harus menjadi pusat hidup kita. Kita bukan hidup untuk diri kita sendiri lagi. Ya, banyak orang yang tidak memahami, tidak mengerti. Aku hidup untuk diriku sendiri. Anda itu milik Kristus. Kita nggak bisa hidup sendiri. Maka itu muncullah egoisme. Di gereja, orang bisa hidup untuk diri sendiri, bisa lakukan ya. Egonya ada. Anda bisa lihat. Ya kan? Semua punya pendeta pun bisa menjadi ego, hidup ego untuk diri sendiri. Ya kan? Bisa nggak? Bisa memakai egonya untuk mencari kesenangan dirinya sendiri. Ya? Maka itu hati-hati kita lihat. Banyak pendeta-pendeta yang mengatakan dia pendeta, dia gembala, tapi dia hidupnya kan bukan Yesus bukan sentral hidupnya. Yesus bukan menjadi sentralnya kehidupan orang percaya. Yesus harus menjadi pusat hidup kita di dalam ajaran, dalam ajaran, dalam aplikasi. Yesus adalah pusat hidup kita. Kalau Yesus bukan pusat hidup kita, maka kita terjebak di dalam separuh-paruh hidup di dunia, juga hidup di dalam Kristus. Dan kita injak dua perahu, kompromi. Maka itu terjadilah banyak gereja-gereja yang tidak sehat. Pengajaran yang tidak sehat, ajaran yang tidak sehat. Kenapa? Karena berdiri di dua kaki. Dunia mau, juga Yesusnya mau. Nah, di mana Anda pilih? Harus kita pilih. Kalau kita punya Roh Kudus, Paulus mengatakan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan dipimpin oleh kedagingan kita. Maka itu orang Kristen, orang percaya masih bisa jatuh ke dalam dosa, masih bisa. Masih bisa. Maka itu Paulus, kita harus mohon Roh Kudus, pimpin kami, tuntun kami, biarlah hidup kami. Yesus menjadi pusat hidup kami. Kalau Yesus bukan jadi pusat hidup kami lagi, maka Anda di dalam konsep kompromi. Kompromi artinya oikumene. Yesus boleh, Yesus juga boleh, dunia juga boleh. Orang percaya yang melakukan yang baik bisa masuk surga. Orang tidak percaya berbuat baik juga bisa masuk surga. Anda sudah kompromi. Yesus bukan pusat, bukan pusat hidup, bukan pusat teologi. Kenapa? Karena ada Yesus yang lain, ada Roh lain, dan ada Injil lain. Nah, kemudian terakhir, saudara-saudara, menjadi bukti kita milik Kristus. Kita harus memegang teguh akan firman kebenaran yang hidup, atau iman yang sehat, atau iman yang sejati, dan memperjuangkan iman itu. Buat kita harus menjadi the defense of faith. Faith apa? Alkitab. Faith iman ajaran kita. Harus berjuang. Bagaimana kita berjuang?
Berjuang bukan pakai pedang. Pakai pedang lawan orang, enggak. Kita harus menyampaikan kebenaran. Kita harus menyampaikan firman kebenaran. Ya, itu yang kita berjuang. Supaya orang-orang Kristen bisa menjadi orang Kristen yang memiliki iman yang benar. Iman yang sejati. Bukan iman kompromi. Nah, jangan sekarang kan bisa terjadi. Iman kompromi. Gitu. Iman yang tidak berdasarkan kepada kebenaran firman ajaran Paulus. Sangat jelas. Ya, ajarannya apa? Ajarannya filosofi, ajaran motivasi. Percaya Yesus, kamu kaya kan? Percaya Yesus, kamu makmur. Bukan berarti kita tidak percaya Yesus akan memberkati kita. Yesus bisa memberkati kalau kita berjuang, berusaha, ya, bekerja dengan benar gitu loh. Bisa kita yang diberkati. Tuhan akan memberkati kita. Saya percaya itu. Oke, nah oleh sebab itulah saudara-saudara, ya kita simpulkan tema khotbah pada hari ini bahwa hidup mati milik Kristus. Dengan cara apapun kita mati, kita percaya bahwa keselamatan kita ini terjamin, aman, nggak bisa hilang. Kenapa? Karena sudah menjadi milik itu dan kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus sejak kita percaya. Oke. Nah, betapa indahnya ya kalau kita memahami kata ini, memahami pengertian akan kebenaran ini. Ya, Paulus mengerti kenapa dia hidup bagi Kristus, dia mati pun bagi Kristus. Nah, oleh sebab itu dia mengatakan di Filipi, ya surat Filipi, mari kita lihat Filipi, kita tutup khotbah ini di Filipi. Filipi pasal yang kedua, mari kita lihat. Filipi pasal 2, apa yang dia katakan di sini? Filipi pasal 2, ayat yang ke-16, mengatakan dia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah. Iman juga harus diperjuangkan ya. Dia perjuangkan iman itu supaya dia tidak mengajarkan ajaran yang tidak sehat, tapi ajaran yang sehat, saudara-saudara. Oke, apa yang dia katakan kembali? Dia Pak Paulus ya mengatakan kembali ya bahwa kita harus berjuang untuk iman. Nah, coba kita baca lagi 1 Timotius 6:12. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12. 1 Timotius 6:12. Demikian bunyinya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ingkar-ingkarkan yang benar di hadapan banyak orang. Nah, ini sebenarnya lebih bagus terjemah fight the good fight of faith. Nah, kita harus berjuang dengan benar untuk iman yang benar, iman yang benar, supaya kita merebutkan hidup yang kekal dan merebutkan hidup yang kekal. Sebenarnya bukan rebutnya, ini kata bisa salah paham. Nanti orang bilang, oh kalau gitu kita harus berjuang untuk mendapat hidup kekal. Enggak, tidak demikian ya. Oke, nah coba saya akan lihat terjemahan yang bagus ya di dalam terjemahan yang lain ya, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 itu yang 12 mengatakan demikian ya. Coba terjemahan yang bagus. Oke. 6:12 mana? Oke, 6:12 ya. Terjemahannya begini. Enam 12, coba kita lihat terjemahan yang lain. Oke, nah terjemahan yang begini. Berpeganglah dalam peperangan iman yang baik. Imannya ya. Berpegang. Nah, berpegang kepada hidup yang kekal. Bukan merebut. Kalau merebut itu bisa punya, oh kalau gitu saya harus berjuang untuk mendapatkan hidup yang kekal ya.
Bukan merebut loh. Nah, terjemahannya bukan di sini, bukan merebut ya. Oke, artinya berpegang kepada hidup yang kekal yang sudah saya dapatkan itu. Yang mana untuk itulah engkau juga telah dipanggil dan engkau telah memberikan suatu pengakuan yang baik di hadapan banyak orang. Ya, jadi saya sudah dapat keselamatan itu. Saya berjuang dengan iman yang itu, saya berjuang dengan iman yang benar karena sudah saya pegang hidup kekal. Itu sudah ada. Nah, itulah menjadi penyataan iman, kesaksian bagi orang lain. Oh, dia hebat. Pegang teguh kebenaran, keselamatan yang sudah dia miliki. Dia pegang teguh, berjuang, no kompromi. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Nah, puji Tuhan. Oh, ada jalan lain. Anda bisa selamat. Ya, Anda bukan berjuang dengan iman yang benar. Itu iman yang kompromi. Iman universal. Kalau kita imannya Alkitab. Iman yang universal iman apa itu? Tuhan kita satu sama. Tuhan yang hidup. Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi. You pakai jalan lain. Saya pakai jalan lain. Kita sama-sama membeli. Itu namanya iman kompromi. Iman kita yang benar apa? Melalui Yesus. Satu-satunya jalan keselamatan. Karena itulah saya hidup untuk Kristus, orang saya mati juga untuk Kristus dan hidup mati milik Kristus. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita bisa mengerti pemahaman akan kebenaran ini bahwa kita adalah milik Kristus. Mari kita berdoa.